Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Afrin Batama. Saya mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sebuah pembelajaran tentang materi pengambilan keputusan investasi. Baik teman-temanku semuanya, sebelum kita mengetahui tentang jenis investasi, kemudian metode penilaian investasi, dan juga kekurangan dan kelebihan daripada investasi itu, maka kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian daripada investasi itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada investasi. Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti atau kelak pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan daripada penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, dan tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Jadi, investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dan dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari harga pembelian semula atau waktu pembelian kita sebelumnya. Setelah kita mengetahui pengertian investasi, setelah itu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis investasi. Terdapat 3 jenis investasi, yaitu investasi jangka pendek, kemudian investasi jangka menengah, dan satu lagi investasi jangka panjang. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu ya tentang investasi jangka pendek. Apa itu investasi jangka pendek? Investasi jangka pendek berlangsung antara kurang dari 1 tahun sampai 1 tahun. Itu yang kita sebut dengan investasi jangka pendek. Contohnya, di sini ada contoh seorang muda yang berusia 25 tahun. Dia berniat untuk menikah 3 tahun ke depan. Maka dia membutuhkan dana segar untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang tidak murah. Mengingat akan kebutuhan itu, maka pemuda itu disarankan untuk berinvestasi di instrumen rendah risiko, dalam artian memiliki fluktuasi nilai yang stabil, likuiditas yang tinggi, sehingga mudah dikonversikan dalam bentuk cash, serta bisa menghasilkan pendapatan tetap. Beberapa instrumen yang disarankan untuknya adalah deposito, kemudian reksadana pasar, yang kemudian surat utang negara jangka pendek. Itu adalah contoh daripada investasi jangka pendek. Setelah investasi jangka pendek, yaitu investasi jangka menengah. Apa itu investasi jangka menengah? Ada contoh di sini. Ketika seorang memiliki tujuan finansial antara 3 hingga 10 tahun, maka hal ini bisa disebut dengan investasi jangka menengah. Sebut saja, dalam 5 tahun ke depan, Bapak Budi harus mendaftarkan diri putranya ke sebuah universitas ternama di Jakarta. Maka, Bapak Budi membutuhkan dana yang cukup besar untuk membayar uang pangkal serta semester 1-nya. Mengingat kebutuhannya, dananya di atas 5 tahun, Bapak Budi bisa memilih instrumen dengan risiko sedikit lebih tinggi daripada deposito, reksadana pasar uang, atau surat utang negara dengan harapan memperoleh imbalan hasil yang lebih tinggi. Instrumen yang dimaksud adalah reksadana pendapatan tetap atau obligasi, obligasi swasta, reksadana campuran. Kemudian yang terakhir yaitu investasi jangka panjang. Ketika tujuan investasinya di atas 10 tahun, maka
investasi ini sudah masuk dalam kategori investasi jangka panjang. Tujuan-tujuan investasi itu bisa berupa biaya pendidikan anak, biaya penyelenggaraan pesta pernikahan anak, atau pembelian aset ke anak cucu dan dana pensiun. Semakin panjang periode investasi, makin fleksibel seorang memilih instrumennya. Mereka bisa memilih instrumen dengan risiko rendah, moderat tinggi, maupun instrumen yang tidak dapat dikonversi dengan cepat. Beberapa instrumen yang bisa dipilih untuk investasi jangka panjang antara lain logam mulia, reksadana saham, hingga properti. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis investasi, maka kita akan melangkah ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi terdapat 5. Yang pertama, net present value atau NPV. Yang kedua, payback period atau PP. Yang ketiga, average rate of return ARR. Yang keempat, internal rate of return IRR. Yang kelima, profitability index. Metode yang pertama yaitu net present value. Apa sih yang kita ketahui tentang net present value? NPV atau net present value adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Dengan kata lain, NPV adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. NPV berkaitan dengan nilai waktu, uang atau time value of money, karena terdapat selisih nilai uang pada periode waktu yang berbeda. Dalam NPV, ada 2 hal penting sebagai perhitungan, yaitu menaksir arus kas dan menentukan tingkat bunga yang relevan. Jika tidak nilai NPV positif, suatu investasi diterima atau layak. Nilai NPV positif berarti selisih nilai investasi lebih besar dari arus kas keluar, sehingga pendapatan lebih besar daripada nilai yang diinvestasikan. Sementara nilai NPV negatif berarti tingkat pendapatan dari investasi tersebut lebih kecil daripada pengeluarannya. Secara teori, nilai NPV sama dengan 0. Mungkin saja terjadi, yaitu tidak terjadi untung atau rugi, hanya balik modal. Di sini terdapat beberapa rumus tentang pencarian NPV. NPV yaitu net present value dalam rupiah, kemudian ada CT yang artinya itu arus kas per tahun pada periode T, kemudian C0 nilai investasi awal pada tahun ke-0 dengan rupiah, R yaitu suku bunga dalam. Rumusnya NPV sama dengan C1 per 1 plus R plus C2 dalam kurung 1 plus R tutup kurung 2 tambah CT 1 plus R T dikurangi C0. Itu adalah rumus daripada NPV. Metode selanjutnya adalah payback period atau yang disingkat dengan PP. Payback period atau PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal sebuah investasi. Hasil perhitungannya dinyatakan satuan waktu, yaitu tahun ataupun bulan. Rumusnya PP atau payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Semakin pendek periode waktu pengembalian atau payback, investasi tersebut layak dilakukan. Investor akan tertarik pada waktu pengembalian yang sebentar dibandingkan payback yang lama meskipun keuntungannya cukup besar. Metode yang ketiga yaitu adalah average rate of return yang disingkat ARR. ARR disebut juga financial statement atau accounting rate of return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi itu. Ini untuk memberikan gambaran kepada investor tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi itu. Rumus daripada average rate of return yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi, kemudian dikali 100%. Nilai average rate of return menyatakan persentase laba bersih tahunan terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai
average rate of return, investasi tersebut semakin menguntungkan. Metode yang keempat yaitu internal rate of return atau yang disingkat dengan IRR. Selain average rate of return, ada pula internal rate of return. Apa itu internal rate of return? Metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Rumus daripada internal rate of return yaitu RK. RK yaitu tingkat bunga yang lebih kecil, kemudian RB tingkat bunga yang lebih besar, dan NPV RK yaitu NPV pada tingkat bunga yang kecil, TPV RK total present value of proceeds pada tingkat bunga yang kecil, kemudian TPV-RB yaitu total present value of podcast pada tingkat bunga yang besar. Rumusnya IRR sama dengan RK ditambah NPV-RK, TPV-RK dikurangi TPV-RB dikali RB dikurangi RK. Semakin tinggi nilai IRR atau internal rate of return, investasi tersebut sangat layak dijalankan. Ini berarti nilai IRR lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun, jika nilai IRR lebih kecil daripada modal investasi, maka tersebut tidak disebut sebagai yang layak. Metode yang kelima atau metode yang terakhir yaitu Profitability Index atau yang disingkat dengan PI. Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa yang sekarang. Dengan kata lain, PI atau Profitability Index adalah perbandingan present value PV kas masuk dengan PV kas keluar. Rumus Profitability Index yaitu nilai sekarang dari arus kas masa di depan dibagi dengan investasi di awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut menguntungkan. Jika lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak. Setelah kita mempelajari tentang beberapa metode penilaian investasi, sekarang kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap metode penilaian tersebut. Dari kelima metode, NPV disebut sebagai metode penilaian investasi yang dapat memberikan hasil terbaik. Dengan metode NPV, nilai investasi masa depan bisa diukur di masa sekarang. Ini memudahkan untuk pengembalian keputusan terkait investasi tersebut. Meskipun begitu, metode penilaian ini adalah butuh perhitungan yang sangat teliti. Kemudian metode PI dan IRR juga merupakan metode yang baik, namun sayangnya memiliki banyak kekurangan. Misalnya seperti IRR yang tidak mempertimbangkan dana investasi yang nilainya berbeda-beda dan perhitungannya memakan waktu jika arus kasnya tidak sama. Sementara itu metode IRR dan PI mungkin bukan metode penilaian investasi yang baik. Ini karena keduanya sama-sama mengembalikan nilai waktu uang. Padahal uang memiliki nilai waktu yang penting dan berinvestasi. Baik teman-temanku semuanya, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian investasi, kemudian jenis-jenis investasi, kemudian metode penilaian investasi, dan juga kekurangan serta kelebihan daripada penilaian metode investasi itu. Kita jangan sampai salah pengambilan keputusan sebuah investasi, karena apabila kita salah dalam pengambilan keputusan investasi, ditakutkan kita akan mendapatkan sebuah kerugian, bukannya sebuah keuntungan. Kita sebagai orang yang hidup di zaman modern ini, layaknya kita harus bisa memahami sebuah investasi secara baik dan benar. Jangan sampai kita salah dalam pengambilan keputusannya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.